Di pertemuan ke-10, karena kemarin kita sudah membahas evaluasi kinerja secara keseluruhan, mulai dari langkah-langkah, metodenya, prosedur pelaksanaannya, hingga memperbaiki kinerjanya bagaimana. Di beberapa pertemuan sisa setelah UTS, kita akan memfokuskan pada kompensasi. Ya. Jadi biar nanti ketika di akhir mata kuliah sudah lengkap yang kalian dapatkan hubungan antara evaluasi kinerja dan kompensasi. Kompensasi pada bab ini disampaikan pemahaman tentang kompensasi yang terdiri dari pengertian kompensasi itu sendiri, tujuan pemberian kompensasi, asas kompensasi, dan juga bagaimana nantinya akan menghitung kompensasi yang baik. Kita mulai dulu dari pengertian kompensasi. Kompensasi secara umum dapat diartikan sebagai total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka atau atas jasa yang diberikan. Bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau untuk kinerja mereka. Berarti secara simpelnya, secara poin intinya kompensasi itu sendiri adalah imbalan yang diberikan atas kerja atau atas kinerja karyawan terhadap perusahaan. Sedangkan kompensasi menurut para ahli, ini saya ambil contohnya dari punya Hasibuan dalam bukunya tahun 2017, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Handoko tahun 2014, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi poin inti dari kompensasi adalah balas jasa, imbalan yang diterima oleh karyawan atas hasil kerja atau atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Komponen sistem kompensasi total yaitu meliputi kompensasi itu sendiri bisa dipecah menjadi kompensasi non-finansial dan kompensasi finansial. Kompensasi non-finansial dibagi lagi menjadi imbalan karir, imbalan sosial, sedangkan kompensasi finansial diberikan secara tidak langsung dan secara langsung. Kompensasi finansial secara langsung meliputi gaji pokok, pembayaran berdasarkan kinerja, bonus, insentif, itu masuknya ke kompensasi langsung. Ada kompensasi finansial secara tidak langsung, itu bisa berupa jaminan sosial, seperti tabungan pensiun. Kalau bayaran tidak masuk kantor itu ada cuti kerja, itu merupakan kompensasi tidak langsung. Tunjangan itu juga berupa kompensasi tidak langsung. Nah, dalam perjalanan materi ini nantinya kita akan mempelajari satu persatu apa itu kompensasi langsung, apa itu kompensasi tidak langsung, apa itu kompensasi non-finansial, yaitu berupa imbalan karir, imbalan sosial yang diterima dari perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi menurut Hasibuan yaitu yang pertama memperoleh personalia yang qualified. Personalia atau pihak penilai. Memperoleh pihak penilai yang qualified tentunya harus diberikan kompensasi yang sesuai. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, memenuhi peraturan-peraturan legal. Jadi kalau peraturan legal ini sudah tahu ya, kalau upah untuk beberapa perusahaan seperti PT-PT yang besar itu diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi pemberian kompensasi atau upahnya juga untuk memenuhi aspek legal yang diberikan atau untuk memenuhi peraturan yang disyaratkan oleh pemerintah.
Nah, di sini di poin kedua, mengapa dalam pemberian kompensasi salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan karyawan yang ada sekarang? Mengapa perusahaan itu biasanya rela memberikan kompensasi lebih agar karyawan betah atau karyawan bertahan di perusahaan? Mungkin karena biar pegawainya merasa puas, Bu, dan merasa dihargai lebih oleh perusahaannya. Boleh. Ada lagi? Memberikan semangat kerja, Bu. Memberi semangat kerja. Nah, di sini kan tujuannya utama untuk mempertahankan karyawan. Mengapa? Padahal kan kalau setiap tahun para fresh graduates atau para pelamar ketika karyawan yang sudah ada resign, kita bisa membuka lowongan kerja yang baru, juga bisa mendapatkan pengganti karyawan yang banyak kan? Kenapa? Salah satu tujuan pemberian kompensasi adalah untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada. Menekan turnover. Standar bahkan lebih, Bu. Bisa memberikan lebih dari apa yang diinginkan perusahaan tersebut. Isnawati mau jawab apa tadi? Menekan tingkat perputaran keluar masuknya karyawan biar tidak tinggi. Biasanya itu jadi pertimbangan calon karyawan juga ketika ingin bergabung dengan perusahaan. Oke, jadi ibaratnya untuk mempertahankan track record perusahaan. Bisa. Atau bisa juga untuk menekan biaya-biaya lain yang dikeluarkan ketika perusahaan harus merekrut karyawan baru. Karena dengan merekrut karyawan baru, tentunya perusahaan harus bekerja lebih, memberikan pelatihan yang lebih, karena perusahaan belum melihat kinerja sepenuhnya terhadap karyawan baru tersebut. Jadi salah satu tujuan pemberian kompensasi mengapa untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada, jadi karena arti dari kompensasi itu sendiri adalah imbalan atau balas jasa terhadap kinerja karyawan, ditakutkan dengan kompensasi yang diterima yang mungkin tidak sesuai dengan harapan karyawan, karyawan lama bisa resign sehingga perusahaan justru akan mengeluarkan biaya yang lebih dalam rekrutmen karyawan baru. Seperti yang kita tahu, ketika kalian mungkin mengajukan resign, ada yang pernah mengajukan resign? Pernah, Bu. Hal pertama yang ditanyakan oleh pimpinan perusahaan ketika kalian mengajukan resign adalah Alasan. alasannya. Pasti ditanya sehubungan dengan kompensasi. Gajinya kurang ya? Ya atau tidak? Beberapa perusahaan ketika mungkin karyawan yang mau resign justru bilang, iya Pak, di sini saya tidak berkembang, harusnya dengan kemampuan yang saya miliki, kompensasi yang saya terima itu biasanya jauh lebih besar. Karena kemampuan saya melebihi dari rekan kerja yang lain. Ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengambil pertimbangan untuk menaikkan gaji kalian sesuai dengan kinerja yang kalian berikan terhadap perusahaan. Ada juga mungkin perusahaan yang salah satunya tadi tidak menjaga track record dari perusahaannya, atau mungkin perusahaan, ada kan beberapa perusahaan itu yang tidak masalah ketika karyawan keluar masuk. Karena bagi mereka ketika keluar satu akan masuk 1.000 karyawan. Tetapi bagi beberapa perusahaan besar yang sudah melihat kinerja kalian akan mengupayakan bagaimana kompensasi yang diberikan bisa mempertahankan kalian di tempat kerja. Ada yang pada akhirnya bertahan karena gajinya dinaikkan, nggak jadi resign. Ada? Nggak ada. Tetap resign. Kenapa? Karena nggak dinaikin. Karena nggak dinaikin.
Atau kalau dinaikin karena malu, ketahuan banget resignnya karena gaji. Jadi salah satu tujuan pemberian kompensasi untuk mempertahankan karyawan yang telah ada yaitu karena ada beberapa perusahaan yang mempertimbangkan kalau dia harus rekrutmen karyawan baru, mungkin biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Next, asas kompensasi menurut Handoko tahun 2001 dalam Widodo 2015 disebutkan ada asas yang pertama adil. Jadi besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab, serta jabatan. Yang kedua yaitu asas layak dan wajar. Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara konsisten. Jadi, yang pertama, pemberian kompensasi itu harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Jangan sampai yang memiliki tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang berat diberikan kompensasi yang ringan. Karena pada akhirnya tujuan untuk mempertahankan karyawan tidak akan tercapai. Yang kedua, asas yang wajar. Jadi pemberian kompensasi, meskipun kalau menurut pertimbangan karyawan, pemberian gaji di atas UMR atau sesuai dengan UMR, tetap mereka merasa tidak layak, tetapi setidaknya bagi pihak perusahaan, ketika memberikan gaji, kita bisa memakai tolak ukur dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya UMR-nya 4,5 juta. Ya, untuk jabatan-jabatan yang sesuai atau jabatan-jabatan yang mungkin memang diperlukan, disesuaikan dengan prestasi kerjanya, pemberian gaji bisa diberikan mungkin 4 juta. Atau 3,5 juta. Jangan sampai peraturan yang mengatur untuk jenis pekerjaan tertentu senilai UMR 4,5 juta, kalian digaji 1 juta atau 1,5 juta. Itu sangat jauh dari kata wajar. Adakah di sini yang menerima kompensasi tidak wajar? Wajar semua. Kompensasi yang diterima wajar semua. Atau lebih dari kata wajar? Ada yang mungkin kerjanya santai, gajinya serius, atau kerja serius, gajinya santai? Kebanyakan sih kerja serius, gaji santai, Bu. Kerja serius, gaji bercanda ya. Dari itu, ketika nanti kalian punya atau memiliki suatu usaha atau mendirikan suatu perusahaan, kalian kan sudah mempelajari tentang kinerja karyawan. Kemarin sudah dibuat standar kinerjanya. Apabila kinerja karyawan telah sesuai dengan standar kinerja yang dibuat oleh perusahaan, setidaknya dalam proses pemberian kompensasi, kalian harus bisa memenuhi asas wajar. Jangan sampai sudah tahu karyawan memberikan kinerja yang sesuai dengan standar perusahaan, tetapi justru diberikan gaji yang tidak wajar. Maka lagi-lagi mempertahankan karyawan yang telah ada, tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Selanjutnya, bentuk-bentuk kompensasi. Nah, ini yang kita bahas tadi. Menurut Nawawi, kompensasi itu ada dua. Kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung ini merupakan salah satu kompensasi berbentuk kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi langsung, balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya atau memberikan kinerjanya demi kepentingan perusahaan. Kompensasi tidak langsung, pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam bagian tadi, ada kompensasi finansial di sini.
bagan ini, kompensasi non-finansial, kompensasi finansial berupa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Berarti kalau menurut bagan ini dan pengertian ini, kompensasi langsung bisa berupa Gaji pokok, gaji. Ada yang berupa kompensasi tidak langsung, yaitu berupa tambahan. Pelatihan. Pelatihan bisa jadi kompensasi tunjangan, insentif. Jadi inti dari pemberian kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan karena untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tetapi kalau kompensasi langsung adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena karyawan sudah memberikan kinerjanya atau memberikan prestasi kerjanya demi kepentingan perusahaan. Next, metode kompensasi. Ada metode tunggal atau ada juga metode jamak. Jadi metode tunggal yaitu penetapan gaji pokok hanya berdasarkan ijazah terakhir pendidikan formal karyawan. Jadi misalnya pendidikan formal karyawan, pendidikan yang terakhir adalah SMA, berarti penetapan gajinya menggunakan ijazah SMA. Sedangkan ada metode jamak, yaitu metode penetapan gaji pokok berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, hubungan keluarga. Ini kalian pahami ya tentang metode tunggal dan metode jamak. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang metode kompensasi. Kalau tunggal hanya berdasarkan ijazah terakhir, kalau jamak itu dari beberapa pertimbangan seperti ijazah terakhir, pendidikan informal, sifat pekerjaannya, hubungan keluarganya, semuanya dihitung dan dilihat. Apa ada sekarang ini perusahaan yang hanya memberikan kompensasi berdasarkan metode tunggal? Pemberian kompensasinya menggunakan metode tunggal. Agaknya sekarang di beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan metode jamak ya. Jadi bukan hanya melihat dari ijazah terakhir karyawan, tetapi juga dari bagaimana karyawan tersebut bekerja, sifat pekerjaannya apakah memiliki resiko yang tinggi atau tidak, terus pendidikan informalnya tambahannya apa. Next. Jenis sistem kompensasi yang pertama ada sistem waktu. Kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Jadi ada yang orang bekerja itu menerima gaji bulanan, ada harian, ada yang dihitung berdasarkan jam kerjanya, ada yang mingguan. Kebaikannya yaitu mudah dan besarnya tetap, kelemahannya pekerja yang malas juga dibayar yang sama. Seperti sekarang ini, di beberapa perusahaan yang memakai sistem waktu, misal gaji pokoknya UMR, sama-sama bekerja di bidang misalnya di divisi keuangan, antara karyawan yang rajin dan karyawan yang tidak rajin, jika kompensasi yang ditetapkan menggunakan waktu, berarti kan hasilnya sama kan, yang diterima sama-sama UMR kan. Kelebihannya yaitu untuk bagian manajemen keuangan bisa menentukan dengan mudah karena besarannya tetap. Sedangkan kelemahannya bagi karyawan yang tidak memiliki kinerja yang bagus tetap mendapatkan imbalan yang sama dengan karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. Selanjutnya ada sistem hasil atau output. Sistem kompensasi yang berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per liter, kilogram. Kebaikannya memotivasi karyawan lebih adil karena karyawan yang memiliki hasil kerja yang banyak akan menerima kompensasi yang banyak juga.
Tetapi kelemahannya yaitu kualitas barang sering diabaikan karena karyawan cenderung berusaha memenuhi target secara kuantitas, tetapi tidak melihat secara kualitas. Yang ketiga, sistem borongan, yaitu suatu cara pengupahan yang menetapkan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Contoh sistem kompensasi sistem borongan. Ada yang tahu? Contohnya di pabrik sepatu, Bu. Jadi karyawan di bagian produksi itu ada kelompok-kelompoknya. Terus tiap kelompok itu dikasih waktu dan harus bisa nyelesain berapa pieces sepatu gitu. Kalau dilihat dari penjelasan Rosalia, berarti masuknya lebih ke sistem apa? Hasil, output. Output, Bu. Sistem hasil atau output. Sistem borongan. Kalau borongan itu setahu saya biasanya di bangunan gitu, Bu. Misalnya satu proyek itu ditarget, semakin cepat jadinya ya semakin bagus gitu. Ya, biasanya sistem borongan itu kalau kayak bangunan ya. Misalnya di bidang konstruksi, ada kan itu. Jadi kelemahannya di sini yaitu besar kecil kompensasi tergantung pada kecermatan kalkulasi yang dilakukan. Jadi di sistem borongan itu biasanya ditentukan di awal. Seperti dalam bidang konstruksi misalnya, ada borongan membangun sebuah rumah. Maka pemenang tender atau penerima pekerjaan harus memperhitungkan dari awal jumlah pekerjanya, waktu untuk mengerjakan, bahan-bahan yang diperlukan. Apabila sistem kalkulasi di awal tepat, jumlah karyawannya tepat, waktu penyelesaiannya tepat, maka akan memperoleh kompensasi yang lumayan. Tetapi apabila sistem kalkulasi yang dilakukan di awal kurang tepat, atau terjadi keterlambatan waktu pengerjaan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung kecil. Jadi paham ya, perbedaan antara sistem waktu, sistem hasil, sama sistem borongan. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Tidak? Paham, Bu. Oke, kalau tak kita next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian gaji atau pemberian kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Dan yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang hadir ada 13. Oke, jadi biar tidak hanya saya yang menjelaskan, dicatat ya, kalau nggak bisa selesai malam ini, mungkin bisa selesai di malam berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dilihat dari penawaran dan permintaan tenaga kerja. Isnawati mengerjakan poin pertama. Mengapa penawaran dan permintaan tenaga kerja bisa mempengaruhi pemberian kompensasi? Jadi 1 Isnawati ya. Bentar, saya juga catat. Saya juga catat. Bentar.
Bentar, saya ambil kertas dulu. Oh, saya tulis di chat aja ya, nanti di screenshot. Yang Isnawati 1, penawaran. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Itu oleh Rosalia Sukma. Jadi, mengapa kemampuan perusahaan juga mempengaruhi pemberian kompensasi? Rosalia Sukma 2. Yang ketiga, Serikat Buruh Mahda Fauzia. Mengapa serikat buruh turut menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Aisyah 4. Mengapa produktivitas kerja karyawan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Yang kelima, pemerintah dengan undang-undangnya OLA. OLA 5. Mengapa pemerintah dan undang-undang mempengaruhi faktor kompensasi? Yang keenam, biaya hidup ELA. 6. Biaya hidup. Oke. Mengapa biaya hidup mempengaruhi pemberian kompensasi? Yang ketujuh, posisi jabatan arbaatun. Mana nih? Arbaatun 7. Mengapa posisi jabatan namanya arbaatun tipe, maaf ya arbaatun. Iya, Bu, gak apa-apa. Mengapa posisi jabatan karyawan mempengaruhi pemberian kompensasi? Terus Jenny Ayu. Jenny Ayu berarti ke-8. Mengapa pendidikan? 8 tapi bagian pendidikan ya Jenny Ayu. Mengapa pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi? Selanjutnya Nur Faridatul. Nur Faridatul 8 tapi pengalaman karyawan. Mengapa pengalaman karyawan mempengaruhi pemberian kompensasi? Itu sama pendidikannya ya, Bu ya. Boten, pendidikan bagian Ibu Jenny Ayu. Oh iya, Bu. Ini kelihatan kan di chat ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Terus, sebentar. Jangan. Nur Faridatul 8. Yang ke-9, kondisi perekonomian nasional itu Kiki. Kiki 9. Kenapa kondisi perekonomian nasional bisa mempengaruhi pemberian kompensasi? Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan itu, sebentar. Ini sudah nggak ada lagi ya? Atau masih ada? Siapa? Saya belum, Bu. Oke. Ima Ismatur sama Rahmat Alfian nomor 10. Ima dan Rahmat. 10. Mengapa jenis dan sifat pekerjaan mempengaruhi pemberian kompensasi? Sudah paham ya? 1. Isnawati dari segi penawaran dan permintaan. Bentar, saya mau foto. Nah. Isnawati, mengapa penawaran dan permintaan tenaga kerja mempengaruhi pemberian kompensasi? Rosalia Sukma, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, Mahda dari segi serikat buruh. Keempat, Aisyah, produktivitas kerja karyawan. Ola, kelima, pemerintah dengan undang-undang. Ela, 6, biaya hidup.
Arbaatun 7, posisi jabatan karyawan. Jenny Ayu ke-8, pendidikan. Nur Faridatul 8, pengalaman. Kiki 9, kondisi perekonomian nasional. Ima dan Rahmat, jenis dan sifat pekerjaan. Ada yang mau langsung jawab? Tak? Atau masih mau berpikir? Kurang Saya, 7 Bu. menit. Bentar, Oke. saya lihat dulu. Ella, nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biaya hidup. Mengapa biaya hidup? Bentar, saya kasih sini. Mengapa, Ella, biaya hidup menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Karena bagaimanapun juga di setiap kota tempat karyawan tinggal itu pasti mempengaruhi berapa besarnya biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh karyawan tersebut, Bu. Jadi misalnya di Jakarta sama di Gresik pasti biaya hidupnya juga berbeda. Di Gresik sama di Madiun juga berbeda. Maka dari itu perusahaan pun dan pemerintah juga menetapkan UMK-nya juga berbeda-beda gitu. Sesuai dengan biaya hidup dari kota yang ditempati oleh karyawan itu tinggal. Sehingga perusahaan menetapkan kompensasi disesuaikan dengan biaya hidup itu agar karyawan dapat tetap bekerja dan juga hidup layak di kota tersebut. Itu sih, Bu. Oke. Ada yang kurang paham mungkin dengan penyampaian Ella? Jadi mengapa biaya hidup turut menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi? Benar sekali penjelasan dari Ella. Karena agar ketika karyawan tersebut bekerja, dia tetap bisa membiayai atau tetap bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Di Jakarta, di Surabaya, di Madiun, dari itu mengapa ditentukan upah minimum sesuai dengan kota masing-masing, karena biaya hidup di kota tersebut juga berbeda-beda. Ketika kita hidup di Jakarta dengan biaya hidup yang tinggi, diberikan gaji yang sesuai seperti biaya hidup di Madiun juga tidak bisa. Jadi dalam penentuan pemberian kompensasi kepada karyawan juga harus melihat biaya hidup yang dikeluarkan. Terima kasih Ella. Ada lagi? Ella sudah menyelesaikan tugasnya. Arbaatun Cahyani, Arbaatun nomor 7. Posisi jabatan karyawan. Mengapa? Karena seseorang yang mendapatkan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar, harusnya dia akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar pula. Jadi kalau misalkan di posisi marketing, dia harusnya mendapatkan kompensasi 3 juta. Kalau misalkan dia posisinya di manajer marketing, otomatis dia harusnya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Seperti itu, Bu. Oke, berarti dilihat dari jabatan yang dimiliki ya. Misalnya, kenapa jenjang karir itu perlu? Kenapa di beberapa perusahaan menetapkan jenjang karir? Jadi ada beberapa karyawan yang mungkin memberikan kinerjanya lebih atau memberikan prestasi kerjanya lebih terhadap perusahaan untuk mencapai jabatan tertentu, karena ada di perusahaan itu beberapa jabatan pasti memiliki range kompensasi yang berbeda antara karyawan biasa, karyawan tetap, antara manajer, antara direktur operasional akan memiliki gaji yang beda disesuaikan dengan jabatannya. Kalau dilihat dari tanggung jawab dan lain-lain, mungkin masuknya bukan di jabatan ya. Kalau jabatan itu memang real dari jabatannya. Kalau dari segi tanggung jawab atau job desk-nya mungkin nanti akan lebih masuk ke yang lain. Terima kasih Arba. Ada yang mau mencoba lagi? Saya, Bu. Ola itu nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pemerintah dengan undang-undang. Monggo. Peraturan pemerintah dan undang-undang sangat penting agar pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan.
Juga pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi karyawan kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu berhak mendapatkan kompensasi setelah berakhirnya masa kontrak. Seperti itu, Ibu. Jadi, mengapa pemerintah dengan undang-undangnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Karena jika perusahaan tidak memberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang pemerintah, maka akan apa, Ola, sayang? Akan apa? Ola? Ola? Iya, Ibu. Akan apa? Jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan Ikan karyawan itu sendiri. Iya nggak, Bu? Ya, ini kalau dilihat dari perusahaan. Mengapa dalam pemberian kompensasi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi? Karena tadi kan undang-undang menurut Ola, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian kompensasi. Dari itu perusahaan dalam pemberian kompensasi kan juga mengikuti peraturan pemerintah. Mengapa? agar tidak sewenang-wenang dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Oke, kalau perusahaan tidak memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah, berarti kan dianggap semena-mena. Maka perusahaan tersebut bisa menyalahgunakan aturan undang-undang. artinya bisa perusahaan yang menyalahi peraturan pemerintah atau melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa Bisa ada yang mau pidana. bisa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, mengapa undang-undang pemerintah juga mempengaruhi pemberian kompensasi selain untuk membatasi perusahaan bertindak atau tidak memenuhi asas kelayakan dalam pemberian kompensasi, juga karena jika perusahaan melanggar atau tidak memenuhi peraturan pemberian kompensasi sesuai undang-undang yang berlaku, perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi. Dari itu, peraturan pemerintah dan undang-undang turut mengatur pemberian kompensasi. Sampai sini paham? Paham, Bu? Guys, dicatat ya. Ini nanti keluar loh. Ada lagi yang mau coba? Saya, Bu. Bu. Saya. Nur Faridatul. Nomor 5 pengalaman karyawan. Silahkan. Jadi semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin baik juga kinerja yang dihasilkan. Dengan hal itu, pemberian kompensasi kerja itu sesuai dengan hasil kerja mereka, Bu, dan prestasi karyawan. Oke. Misal, semakin banyak pengalaman karyawan, maka gajinya semakin besar. Misal, Arba memiliki beberapa pengalaman menjadi tukang jahit, menjadi tukang cetak stiker, bekerja di bidang keuangan. Apakah pengalaman yang dimiliki oleh Nur Faridatul ini menunjang pemberian kompensasi? Tidak, Bu, karena kan nggak sesuai bidangnya. Nah, berarti harus lebih spesifik lagi pengalaman yang Pengalaman yang dimilikinya, Bu.
Pengalaman yang dimiliki yaitu tadi, misal Nur Faridatul pengalamannya pernah kerja sebagai tukang jahit, pernah kerja di bidang percetakan, lalu melamar di tempat kerja di bidang keuangan. Apakah kompensasi yang diterima akan banyak sesuai dengan pengalaman yang banyak? Enggak, Bu. Enggak kan? Berarti lebih spesifiknya adalah pengalaman yang Sesuai dengan bidangnya. pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. Jadi apabila karyawan tersebut memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang dijalani, maka pemberian kompensasinya juga akan berbeda. Jadi lebih ditekankan ya, Nur Faridatul. Jadi kalau Baik, Bu. pengalamannya memang tidak sesuai dengan bidangnya, pemberian kompensasinya pun juga kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya Nur Faridatul di tempat kerja sebelumnya sudah pernah bekerja di divisi keuangan, lalu pindah ke perusahaan baru dengan posisi yang sama, dengan pengalaman sebelumnya yang lebih baik daripada karyawan yang lain, maka pemberian kompensasinya juga lebih besar. Jadi pengalaman di sini harus digarisbawahi, yang sesuai dengan bidang yang dijalankan oleh karyawan. Oke? Baik, Nur Bu. Faridatul sudah. Terima kasih. Ada lagi yang mau Sama-sama, mencoba? Bu. Saya, Bu. Siapa? Bisa, Bu. Ya. Aisyah. Ini sudah 9:30 ya? Iya. Berarti Aisyah terakhir. Aisyah ini, nomor 4. Produktivitas kerja karyawan. Mengapa mempengaruhi pemberian kompensasi? Contohnya ini, Bu, kalau kita dapat menyelesaikan target proyek sebelum waktu ditentukan, atau contoh kecilnya kayak tadi tukang bangunan, itu kan butuh produktivitas yang tinggi juga. Kalau memang itu bisa lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, pasti kita dapat kompensasi lagi. Yang lebih Ada teman. besar. Iya. Oke, jadi mengapa produktivitas kerja karyawan turut menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Jadi pemberian gaji atau pemberian kompensasi itu biasanya disesuaikan dengan hasil produksi atau hasil kerja. Kalau baik, maka kompensasi yang diterima juga baik. Tetapi apabila produktivitas karyawan tersebut tidak baik atau tidak pernah mencapai. Sampai sini ada yang Ibu, ditanyakan? berarti produktivitas kerja karyawan itu seperti apa ya tadi? Ya. Sistem hasil Sistem output gitu ya, Bu, ya? produktivitas itu biasanya barang yang dihasilkan. Dari itu perbedaan dari kinerja dan produktivitas mungkin tidak bisa terlihat, tetapi kalau produktivitas itu lebih dari bagaimana kartu produk untuk perusahaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Nanti yang lainnya berarti di pertemuan minggu Aisyah, Arbaatun, terus Ella sama Nur Faridatul. Yang lainnya minggu depan. Baik, Bu. On cam dulu, kita ambil absensi. 1, 2, 3. Kalau kita sama-sama menjelaskan seperti ini, waktunya tidak berasa. Kan kalian dihajam, udah jam berapa nih, nggak selesai-selesai. Jadi mungkin di beberapa pertemuan, jadi kita sistemnya sharing, apa yang kalian bisa sampaikan terhadap suatu materi, bukan hanya soal teori, tetapi bagaimana teori tersebut berada di dunia kerja. Oke? Terima kasih, bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf tadi kalau ada keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.